Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Bapak dan juga Bapak senang sekali berjumpa dengan antum semuanya di rumah dalam pembahasan fisika ceria. Kali ini Bapak akan membahas tentang gerak harmonik sederhana dengan sub bahasan adalah persamaan, simpangan, kecepatan, dan percepatan getaran. Nanti kita akan pembahasan soal, tapi sebelumnya simak dulu teori ini ya agar antum semuanya memahami. Baik, perhatikan ya. Kita lihat benda yang bergetar itu kan seperti pembahasan sebelumnya contohnya ada dua ya, seperti benda yang berada pada pegas ya, dan bandul ya. Sekarang Bapak akan gambarkan ya, sebuah pegas ya. Nah, ini sebuah pegas dalam keadaan diam, atau kita kenal dengan istilah berada pada titik kesetimbangan ya. Nah, ini di sini ada bendanya, misalkan ada sebuah balok ya yang diikat pada pegas. Nah, gitu. Nah, ini benda ini, pegas ini dalam keadaan diam. Nah, ketika pegas itu diam, kita sebut sebagai titik kesetimbangan ya. Kita tarik garis panjang. Kita akan proyeksikan pergerakan pegas ini pada bentuk gerak melingkar dan juga sinusoida. Nah, ini ketika pegas ini digetarkan ya, contohnya kalau kita tarik ke bawah nih ya, kita tarik ke bawah sampai titik ini misalkan. Nah, ini baloknya ada di sini. Kemudian kita lepaskan ya, maka balok ini akan ditarik oleh pegas ke atas ya, sampai titik ini misalkan. Kemudian akan kembali lagi ke bawah ya. Jadi bergerak ke atas, kemudian kembali bergerak ke bawah. Terus seperti itu mengalami gerak bolak-balik atau yang kita sebut dengan istilah getaran. Nah, gitu ya. Nah, di sini ada nilai-nilai yang bisa kita peroleh atau kita sebut sebagai besaran-besaran fisika yang bisa kita peroleh ya, yaitu besarnya posisi benda ini ketika dia bergerak ke bawah ya, kemudian ketika dia bergerak ke atas melewati garis keseimbangan ini. Nah, nilai itu disebut dengan istilah simpangan. Begitupun nilai yang lain, yaitu kecepatan ya, tentunya berbeda ya. Mungkin kalian pernah mengalami ketika menaiki ayunan ya. Nah, ayunan itu adalah sebuah contoh daripada gerak harmonik sederhana ya. Ketika posisi kalian itu berada di garis tengah, yaitu garis kesetimbangan ya, kemudian juga ketika berada di titik terjauh dari garis kesetimbangan ya, atau kita sebut sebagai simpangan maksimum, itu tentunya memiliki nilai kecepatan yang berbeda. Nah, itulah yang dimaksud dengan istilah kecepatan getaran ya. Ketika di titik-titik simpangan yang berbeda. Begitupun benda ini juga akan memiliki nilai percepatan yang berbeda. Baik, sekarang kita akan analisis ya, persamaan simpangan, kecepatan, dan percepatan dari sebuah benda yang bergetar. Nah, ini. Besaran-besaran simpangan, kecepatan dan percepatan getar dari gerak harmonik sederhana ini bisa kita proyeksikan ya, seperti halnya sebuah benda yang bergerak melingkar. Nah, di sini. Jadi ketika posisi benda ini misal di titik 1, nah ini, maka seperti halnya sebuah titik yang bergerak melingkar di titik 1 ini.
Nah ini. Nah berdasarkan hasil percobaan ya berkali-kali dapat disimpulkan memang dia memiliki proyeksi seperti hanya gerak melingkar. Ketika dia ke posisi ya misalkan langsung bergerak ke atas, ya, kemudian ada di titik 2 ini, misalkan di sini lah ya, di bagian seperempat ini adalah titik garis titik 2 dan di titik tertinggi ini adalah titik 3, maka itu seperti hanya benda yang bergerak melingkar. Ini adalah titik 2, ini adalah titik 3. Nah ini. Nah seperti itu. Jadi dia akan terproyeksikan bergerak melingkar seperti ini. Nah ini. Terus ketika bergerak ke bawah, nah ketika dia bergerak ke bawah sini, seperti hanya benda bergerak melingkar yang bergerak ke bawah sini, dan ketika posisi terus ke bawah dan hingga mencapai simpangan maksimum, itu juga akan berada pada posisi terendah dari gerak melingkar ini. Kemudian ketika bergerak ke atas maka dia akan kembali ke atas. Jadi seperti ini terus secara periodik ya, seperti hanya gerak melingkar. Nah gerak melingkar ini kan sudah kita bahas ya di semester yang lalu. Nah berdasarkan hasil percobaan juga gerak melingkar juga ternyata memiliki nilai-nilai yang jika diproyeksikan itu membentuk grafik sinusoida. Nah grafik sinusoida seperti ini. Nah, posisi 1 itu adalah ketika digrafikkan ada di titik sini. Ya. Kemudian posisi 2 ketika sudah mencapai titik tengah. Nah ini. Nah seperti ini. Kemudian posisi 3 itu adalah mencapai simpangan maksimum. Nah simpangan maksimum berarti di sini. Nah seperti ini ya. Ini 1. Dan ini ada 2, ini adalah 3. Begitupun ketika diturun kembali, ya. Misalkan ini ke posisi 4 ya. Ini kita sebut di sini saya 4, kemudian ini adalah 5 ya. Dan kemudian kembali ke 1, maka akan terbentuk grafik sinusoida seperti ini. Nah, ini adalah 4 ya. Nah, ini 5, di sini 5 ya. Dan seterusnya. Nanti akan kembali ke posisi 1. Membentuk grafik sinusoida. Nah, di sini akan diperoleh nilai-nilai ya. Tadi itu. Pertama nilai simpangan. Nilai simpangan. Simpangannya akan berubah dari mulai 0 ya, kemudian di sini berada pada simpangan Y2 ini ya. Kemudian juga akan mencapai simpangan Y3. Nah, Y3 ini adalah simpangan terjauh. Simpangan terjauh ini pada Y3 kita kenal dengan istilah amplitudo. Nah, gitu jadi amplitudo itu adalah simpangan yang terjauh. Nah, berdasarkan hasil percobaan itu diperoleh persamaan simpangan. Persamaan simpangan adalah Y sama dengan merupakan persamaan grafik sinusoida, yaitu A dikali sin omega T. Nah, atau kalau sebelum ke omega T ini ada omega T ini adalah theta. Theta itu artinya sudut fase ya, sudut posisi benda yang bergetar tersebut. Ya, jadi A sin theta. Jadi Y sama dengan di mana theta adalah omega kali T. Nah, omega adalah kecepatan sudut ya. Yaitu ya seperti halnya pada gerak melingkar, kecepatan sudut adalah besarnya posisi sudut dibagi dengan selang waktu ya. Ya, besarnya posisi sudut dalam setiap selang waktu dari benda yang bergetar. Nah, A sin omega T ini adalah jika sudut awal benda tersebut adalah di theta sama dengan 0. Ya. Jadi theta 0-nya sama dengan 0.
Nah, ketika benda itu digetarkan dengan posisi sudut awalnya adalah θ 0, ya, ada misalkan di sudut tertentu, maka di sini kita tinggal menambahkan, ya, nilai simpangan adalah A sin omega t ditambah θ 0. Nah, gitu. Ya. Ya, dari sini diperoleh besaran-besaran bahwa yang namanya A ini adalah amplitudo, ya, atau simpangan terjauh. Kemudian omega t ditambah θ 0 ini adalah yang disebut dengan sudut fase, ya. Dengan θ 0 adalah sudut fase awal, omega adalah kecepatan sudut dengan satuan radian per second, dan t adalah selang waktu bergetar. Oke, jadi inilah persamaan simpangan getaran. Nah, jadi simpangan adalah posisi dari benda yang bergetar. Baik, bisa dipahami? Kita lanjutkan. Bagaimana memperoleh kecepatan getaran? Kecepatan getaran. Nah, kecepatan getaran itu merupakan turunan dari simpangan terhadap waktu. Nah, teori turunan ini akan dibahas nanti di matematika bagi kalian itu di kelas 12, ya. Tapi secara singkatnya Bapak jelaskan saja bahwa jika simpangan ini diturunkan, ya, jadi D dari A sin omega t ditambah θ 0 terhadap waktu, maka akan diperoleh V sama dengan, ya, nah ini, jadi turunan sin omega t ditambah θ 0 adalah cos omega t ditambah θ 0 dengan omeganya jadi keluar, jadi omega cos omega t ditambah θ 0. Nah, di sini A-nya masih ada, jadi V sama dengan omega dikali A dikali cos omega t ditambah θ 0, gitu ya. Nah, inilah persamaan dari kecepatan getar. Nah, gitu ya. Oke, bisa dipahami? Nah, satu lagi sekarang. Berapakah percepatan getar? Nah, percepatan getar Bapak tulis di sini saja, ya, di bawah sini. Nah, percepatan getar kita kasih simbol A, ya, akselerasi. Percepatan ini diperoleh dari turunan kecepatan terhadap waktu. Jadi turunan dari yang ini, omega A cos omega t ditambah θ 0. Nah, itu ya. Terhadap waktu. Nah, ini. Nah, omega A cos omega t ditambah θ 0 jika diturunkan, maka turunan cos omega t tambah θ 0 menjadi min sin omega t ditambah θ 0 dengan omeganya keluar, ya. Sehingga A adalah min omega kali omega, jadi omega kuadrat dikali A, tadi kan menjadi sin, ya, sin omega t ditambah θ 0. Nah, inilah persamaan dari dimana A sin omega t tambah θ 0 adalah Y, ya. Jadi omega kuadrat dikali Y. Nah, ini adalah persamaan dari percepatan. Oke, dari pembahasan ini, ya, bisa disimpulkan ada 3 persamaan nilai, ya, sebuah besaran pada gerak harmonik sederhana atau getaran. Yang pertama adalah persamaan simpangan, yaitu Y sama dengan A sin omega t ditambah θ 0. Kemudian persamaan kecepatan, yaitu V sama dengan omega kali A dikali cos omega kali T plus θ 0. Dan persamaan percepatan, yaitu min omega kuadrat dikali Y. Baik, sampai di sini bisa dipahami. Insya Allah
Dengan persamaan-persamaan ini kita bisa mengetahui nilai-nilai simpangan, kecepatan, dan percepatan pada waktu-waktu tertentu ya, dari sebuah benda ini ketika dia bergetar. Baik, kalau sudah paham, mari kita terapkan pada contoh soal berikut ini. Oke, tunggu sebentar, kita hapus dulu ya. Nah, baik, kita lanjutkan dengan contoh soalnya ya. Contoh soal. Simak contoh soal berikut ini. Ini dibagi dua saja. Nah, gitu. Contoh soal. Nah, kita mengambil contoh sebuah benda yang bergetar ya. Nah, ini sebuah benda bergetar dengan persamaan simpangan Y sama dengan, nah ini 10 sin 8 V T ditambah 0,25 V. Nah ini, oke, dengan Y dengan Y dalam, misalkan dalam sentimeter ya, dan T dalam sekon. Pertanyaannya, berapakah? Oh ya, tentukan, Mak. Tentukan A. Nilai amplitude, periode, dan frekuensi. Amplitude, periode, dan frekuensi. B. Persamaan kecepatan dan percepatan getar. Dan yang berikutnya C adalah nilai kecepatan, nilai simpangan, kecepatan, dan percepatan pada waktu T sama dengan 4 second. Pada waktu T sama dengan 4 second. Nah, ini. Oke, silakan pahami baik-baik soalnya. Sebuah benda bergetar dengan persamaan simpangan Y sama dengan 10 sin 8 VT ditambah 0,25 V dengan Y dalam sentimeter dan T dalam second. Tentukan nilai amplitudo, periode, dan frekuensi. B. Persamaan kecepatan dan percepatan getar. Kemudian C. Nilai simpangan, kecepatan, dan percepatan pada waktu T sama dengan 4 second. Baik, kita lakukan pembahasan ya. Simak pembahasan di sebelah sini. Dari soal ini diketahui persamaan simpangan Y sama dengan 10 sin 8 V
T ditambah 0,25 V. Nah, gitu ya. Kemudian yang ditanyakan amplitudo A ya. Kemudian periode simbolnya T besar ya. Kemudian frekuensi simbolnya F. Nah, ini berapa? Yang B adalah persamaan kecepatan ya. Jadi V terhadap fungsi waktu ini berapa? Begitupun persamaan percepatan terhadap fungsi waktu berapa? Nah, gitu. Dan yang C adalah nilai V pada saat 4 second. Oh, Y dulu ya. Y, V, dan A pada T sama dengan 4 second. Nah, gitu. Oke. Baik, kita langsung jawab saja di sini. Jawab. Nah, ini. Ya. Di sini kan persamaan simpangan dari kondisi getaran dalam soal ya. Nah, sementara persamaan umum pada teori yang tadi sudah kita bahas adalah Y sama dengan A sin omega T ditambah 0 ditambah theta 0 ya. Ditambah theta 0. Nah, ini ya. Oke, sekarang ya kita akan mencari amplitudo, periode, dan frekuensi. Nah, kita tuliskan lagi persamaan simpangan yang ada pada soal. Y sama dengan 10 sin 8 V T ditambah 0,25 V. Nah, ini ya. Nah, kita lihat di sini. Ini sebuah persamaan ya. Yang atas dengan yang bawah. Kelihatan? Jadi kita tinggal ambil saja nilai-nilai yang ada di bawah ini sebagai nilai dari besaran yang di atas. Nah, gini. Nah, ini jadi amplitudo adalah 10. Ya, karena tadinya dalam second ya, maka amplitudo ini adalah 10 second. Kemudian ini adalah omega. Omega itu adalah kecepatan sudut. Nah, omega adalah 8 V. Nah, gitu ya. Kemudian ini adalah posisi sudut. Fase sudut awal ya. Nah, baik. Ya, jadi kita bisa peroleh bahwa amplitudo adalah soal ini amplitudo adalah 10 cm. Nah, gitu ya. Kemudian omega kecepatan sudut adalah 8 V. Nah, satuannya radian per second. Radian per second gitu ya. Kemudian disuruh mencari, oh ya, kita mencari P ya, periode. Maaf, ini omega adalah kecepatan sudut ya. Kalau kita mau mencari periode, kita ambil dari rumus. Nah, masih ingat ya pada pembahasan gerak melingkar bahwa rumus kecepatan sudut itu adalah dihubungkan dengan periode adalah 2V per T. Nah, ini masih ingat ya. Nah, gitu ya. Nah, ini. Jadi kita bisa ambil omega ini adalah 2V per T sama dengan 8V. Nah, gitu. Nah, kita pindahkan T-nya ke sini, 8V-nya kita pindah ke sini sehingga diperoleh T sama dengan 2V per 8V. Nah, V-nya kita coret, ya habis ya. Jadi periodenya adalah 1 per 4 second. Nah, gitu. Oke. Sekarang kita mencari frekuensi. Kita tahu juga bahwa rumus frekuensi adalah kebalikan daripada periode. 1 per T. Ya. Nah, maka nilai frekuensi ya, adalah 1 per T, yaitu 1 per 1 per 4, yaitu 4 satuannya Hertz ya. Nah, gitu. Oke, yang A sudah kita jawab ya. Amplitudo adalah 10 cm, kemudian periode adalah 1/4 second, dan frekuensi adalah 4 Hz. Oke, sampai sini bisa dipahami?
Baik, kita lanjutkan dengan mencari persamaan kecepatan dan percepatan getar. Terus semangat ya, tetap semangat. Kita lanjutkan. Nah, kita bahas di sini saja. Tadi soalnya sudah di ini kan, sudah diperhatikan. Nah, untuk bagian yang B, nah kita ambil dari yang namanya persamaan simpangan adalah Y sama dengan 10 sin 8 pi T ditambah 0,25 V. Maka kita diminta persamaan kecepatan. Jadi persamaan kecepatan adalah seperti pembahasan sebelumnya tadi, ya, bahwa V adalah omega dikali A dikali cos, ya, omega T ditambah theta 0. Oke, kita tinggal memasukkan saja angka-angka, ya, dari jawaban A tadi, ya. Omeganya kita peroleh adalah 8V, ya. Jadi kita gantikan omega ini dengan 8V. Jadi V adalah 8V dikali A-nya adalah 10. Kemudian ini adalah cos 8V T ditambah 0,25V. Inilah persamaan. Oh ya, belum selesai ya. 8 kali 10 80 ya. 80V cos 8VT ditambah 0,25V. Nah, ini persamaan dari kecepatan getar gitu. Berikutnya adalah persamaan dari ini adalah persamaan dari kecepatan getar. Berikutnya adalah persamaan dari percepatannya. Nah, persamaan dari kecepatan kita tulis di sini. Ya, seperti pembahasan sebelumnya juga, percepatan adalah min omega kuadrat dikali Y gitu kan. Nah, jadi min omeganya adalah tadi 8V. Oke, jadi 8V dikuadratkan dikali Y. Y-nya adalah 10V. Nah, ini. Y-nya adalah 10V sin 8VT ditambah 0,25V. Ah, gitu. Sehingga kita peroleh bahwa persamaan percepatan adalah 8 dikuadratkan 64 ya. 64 dikali maaf, ini nggak pakai V ya. 64 dikali 10 jadi 640. 64 dikali 10 640. Jadi 640 V kuadrat sin 8VT ditambah 0,25V. Nah, ini adalah persamaan dari percepatan. Alhamdulillah, ya. Pertanyaan yang B sudah terjawab. Jadi persamaan simpangan 10 sin 8VT ditambah 0,25V. Persamaan kecepatan adalah 80V dikali cos 8VT ditambah 0,25V, dan persamaan percepatan adalah min 640V kuadrat sin 8VT ditambah 0,25V. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan yang ketiga, ya, bagian C, yaitu berapakah nilai simpangan, kecepatan, dan percepatan pada waktu 4 second. Nah, ya, setelah selang waktu 4 second, posisi benda yang bergetar di mana, kecepatannya berapa, dan percepatannya berapa. Oke, kita tinggal memasukkan nilai 4 second ini, ya, kepada variabel T ini, kepada persamaan-persamaan ini menggantikan variabel T yang ada pada persamaan tersebut, ya. Oke, kita hapus ya bagian sini, kita tuliskan di sini ya. Nah, oke, untuk bagian C, persamaan simpangan pada waktu 4, di sini kasih keterangan pada T sama dengan 4 second, maka nah, Y sama dengan 10 dikali sin, kan tadi 8 dikali V dikali T. Nah, T-nya kan 4 ya, jadi kita tulis 4 di sini. Nah, ditambah 0,25 V. Nah, ya. Jadi hasilnya adalah
Y sama dengan 10 sin 32V ditambah 0,25V. Nah ini, dari sin 32V ditambah 0,25V, ya dimana 32V ini adalah merupakan kesekian kali putaran, ya kembali ke fase semula, maka sin 32V ditambah 0,25V sama juga dengan sin 0,25V, ya, atau 1/4 V. Jika V adalah 180 derajat, maka 180 dibagi 4, ya. Berarti 45 derajat. 10 dikali sin 45 derajat. Nah, sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Jadi 10 dikali setengah akar 2. Nah, jadi nilainya adalah 5 akar 2. Nah, ini tadi sentimeternya kan belum berubah, ya. Jadi satuannya adalah sentimeter. Nah, baik, ini adalah nilai simpangan, yaitu 5 akar 2 cm pada waktu 4 second. Nah, sekarang berapa nilai kecepatan pada waktu 4 second? Nah, kecepatan adalah 80 pi dikali cos 8 pi t ditambah 0,25. Ini juga sama. Kita masukkan, kita gantikan nilai t ini dengan angka 4 second, ya. Jadi V sama dengan 80 V cos 8 pi kali 4 ditambah 0,25 pi. Kita peroleh V sama dengan 80 V dikali cos 32 V ditambah 0,25 pi, ya. Nah, hasilnya adalah ini juga sama, ya, cos 1/4 V atau cos 45 derajat. Jadi V sama dengan 80 V dikali cos 45 derajat. Sama, nilai cos 45 derajat juga adalah setengah akar 2, ya. Jadi 80 V dikali setengah akar 2 atau 80 dibagi 2 jadi 40. 40 akar 2 V. Nah, satuannya berarti centimeter per second. Ini adalah nilai dari kecepatan pada waktu 4 second. Nah, sekarang berapa nilai dari percepatan? Percepatan adalah, tadi sudah kita peroleh, min 640 pi kuadrat dikali sin 8 pi dikali t, ya. T-nya langsung aja 4, ya. Kita tulis di sini. Ditambah 0,25 pi. Nah, ini juga sama hasilnya. Untuk sudut fasenya adalah 45 derajat. 640 pi kuadrat dikali sin 45 derajat, ya. Jadi A sama dengan min 640 pi kuadrat ditambah setengah akar 2. Nah, ini 640 dibagi 2 adalah 320. Jadi min 320 pi kuadrat centimeter kuadrat per second. Baik, inilah nilai-nilai simpangan kecepatan dan percepatan getar pada waktu 4 second. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Alhamdulillah, kita sudah membahas persamaan simpangan, kecepatan dan percepatan getaran, dan juga kita sudah mencari nilai, ya, pada waktu tertentu dari simpangan, kecepatan dan percepatan sebuah getaran. Mudah-mudahan pembahasan yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat, ya. Sampai ketemu lagi pada pembahasan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Allahu Akbar.